Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Zona 09 Tiki. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita kemarin yang cerita di dalam penjara. Dan buat teman-teman yang udah nonton video saya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu sebelum nonton part keduanya ini. Dan tidak lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan berkembang. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Oke teman-teman, ini adalah foto saya dan Rian Jombang, dan yang sebelahnya lagi yang pakai topi berjaket lepis itu adalah Bang Aris. Dan Bang Aris ini operan dari Bekasi. Nama tenernya disebutnya Aris Tato karena dia full badannya dari leher sampai badan kaki itu semua tato. Nah, dan yang tengah ini namanya sudah tidak asing, bahkan sempat viral pada tahun 2007, yaitu Rian Jombang yang kasusnya terkenal dengan si Sang Jagal. Rian ini dia punya kepribadian ganda karena menurut saya dia agak-agak gimana gitu kan. Kasusnya dia serem, tapi tingkah lakunya dia ini seperti perempuan, feminim malah. Di kamarnya itu bahkan ada boneka, terus dia piara kura-kura. Ya pokoknya seperti perempuan feminim banget lah gitu. Karena dia tidur harus pakai boneka. Bonekanya pun bukan satu, banyak sekali boneka di tempat tidurnya itu. Oke, lanjut teman-teman. Apa ada yang kenal dengan wajah ini? Ini adalah Firman, dan kasus dia adalah kasus narkoboy yang sejenis bubuk putih. Ya teman-teman sudah paham lah kan. Dia dikenakan hukuman berapa tahun ya? Mungkin sekitar 5 tahun lebih lah. Saya pun kurang ingat gitu. Dan dia ini masuk penjara bukan sekali 2 kali, dia udah sering dengan kasus yang sama. Karena kalau di daerah Jakarta dia tinggal di Cijantung, dan di sana jam terbang dia udah cukup lumayan karena pelanggan-pelanggan dia banyakkan bos-bos dan para pejabat ya. Itu menurut cerita dia ke saya. Kalau saya tidak terlalu percaya ataupun enggak gitu, karena dia hanya bercerita seperti itu. Dan kebetulan dia ini kerja juga. Dia waktu itu lagi magang jadi tamping di tempat yang saya kerja juga sebagai tamping, karena ada salah satu teman yang di bagian komputer. Teman ini mau pulang dan dia untuk menggantikannya, makanya dia tuh lagi magang di sini. Tapi si Firman ini mempunyai sifat yang kurang bagus karena menurut saya agak-agak licik gitu ya. Bahkan dia pernah dipukulin satu kamar karena kasus dulu. Ceritanya dia sempat meminjam handphone, bilangnya untuk menelpon keluarganya. Di saat dia menelpon keluarganya, di situ dia mengesep nomor istri yang punya HP itu. Dan dia telepon si istrinya itu, si istri yang punya HP yang dia pinjam itu kan. Terus dia mengancam meminta uang dengan alibi kalau dia tuh yang megang kamar, dia premannya lah gitu kan. Terus dia memeras istrinya untuk mengirim uang gitu senilai 5 juta. Kalau tidak dikirim, si suaminya tuh yang sekamar sama dia akan dia siksa, akan dibikin gak tenang lah, pokoknya dibikin gak nyaman di dalam kamar itu. Itu modusnya dia waktu itu. Dan akhirnya mungkin ada beban atau gimana, kepikiran, jadi si istrinya cerita ke suaminya, dan alhasil si Firman lah yang disiksa, bahkan sampai sama orang satu kamar. Oke, lanjut. Dan ini adalah potret di depan kamar saya.
Dan yang lagi makan itu, yang pakai baju biru itu namanya adalah Dadang. Dia operan dari Bekasi. Bahkan kemarin waktu pas bebas kita sempat kumpul juga, dia sempat main ke tempat saya, ke rumah. Dan sebelahnya itu adalah Pak Amir yang tidak pakai baju itu. Pak Amir ini adalah operan dari Sukabumi. Nah, dari Kiara Payung, Kiara Condong, pokoknya dari Sukabumi. Dan Dadang ini sebagai tamping, karena kalau di blok E ini yang saya tempatin adalah blok E kamar 3. Blok E ini khusus untuk para tamping. Kalau tamping itu ibaratnya narapidana yang punya jabatan sebagai pembantu petugas gitu. Jadi Dadang ini adalah tugasnya dia memegang kunci blok. Dia yang megang kunci blok. Kalau nggak salah dulu blok F kalau nggak salah. Jadi kunci blok itu dia yang pegang. Tapi selesai tugas baru diserahkan lagi ke petugasnya kuncinya itu. Karena kan dia buka untuk pagi, terus nanti siang saat dibagi makan siang, terus sama sore pas mau tutup sel itu kan. Inilah potretnya Dadang, operan dari Bekasi. Lanjut guys, dan ini adalah kolam ikan saya yang bangun kolam ikan ini karena ya kepikiran aja gitu, kalau pas kita lagi pengen makan ikan terus tinggal ngambil aja gitu kan, segar, sampai kita pelihara ikannya tambah besar, bisa kita masak gitu. Jadi kalau pengen masak ikan tinggal ambil, tinggal kita goreng. Dan yang sebelah itu yang pakai kaos singlet itu adalah teman saya. Ya dia yang ngurus, pokoknya ngurus pakaian saya, tempat tidur, yang ngerapihin, yang ngebersihin. Nah itu dia ini namanya adalah Hamdan. Dia ini kasusnya adalah perompak bajak laut ini, Kapten Jack. Karena dia cerita sama saya kasus dia itu adalah perompak, dan teman seperkara dia semuanya meninggal, hanya tersisa dia satu. Dan ini adalah ruang tengah di kamar saya. Itu yang kurus, yang pakai kaos singlet itu saya lupa lagi, itu orang Bogor lah, operan Bogor. Ya ini suasananya, kita ya tidur ya namanya debu ya kayak gini lah kan, karena sejuta cerita gitu di dalam bu itu. Kita ngobrol tiap hari, ketemu bertahun-tahun sama orang itu, yang diobrolin yang ngalor ngidul itu aja gitu kan. Tapi itulah, karena di dalam bu itu banyak sekali pengalaman yang bisa kita petik ya, sebagai pelajaran hidup lah. Terus yang nggak mungkin kita bisa lupain sampai tua nanti kan. Ada buat cerita ya, contohnya sampai sekarang bisa saya bagikan sama teman-teman kan. Nah ini yang pakai baju garis-garis, dia adalah operan dari Tasik kalau tidak salah ya, dan dia sudah almarhum, dan memang cukup tragis gitu. Dia hukumannya kena 20 tahun, cuman menjalani berapa karena keburu meninggal dunia. Dan yang bikin shocknya itu karena dia meninggal karena overdosis dextro, obat batuk. Dextro dulu obat batuk. Nah jadi kalau anak-anak dalam dulu kalau pengen ngeplay, pengen enak gitu kan, minumnya dextro karena murah. Dextro itu dijualnya 15 butir itu 25.000. Apa kebalik ya, 15.000 25 butir, pokoknya antara itulah, entah 15.000 25 butir atau
25.000 15 butir, pokoknya sekitaran itu, karena udah lupa juga saya. Jadi si dede ini, almarhum ini, dia sangat kecanduan dengan obat dextro itu. Jadi dia sebenarnya tidak tinggal di kamar saya, dia hanya sebagai korpe yang ngebersihin kamar, yang ngambil jemuran, nyuci, terus ngepel, bersih kamar saya lah. Dia sebutnya korpe gitu karena dia kan kamarnya tuh di blok A. Jadi kalau siang dari pagi sampai sore, karena kita ini kamar orang pekerja, jadi dialah yang jaga kamar sama yang ngurus kamar gitu. Jadi kita gaji dia per bulan dari patungan kita satu kamar gitu. Bahkan setiap pagi siang itu ya dia ngeplay terus, minum terus. Bahkan kemarin sebelum dia meninggal kejadian itu, saya sempat bilang sama dia untuk berhenti gitu, maksudnya jangan setiap hari gitu. Kalau dia ini hampir setiap hari minum dextro, pagi siang, udah kayak minum obat, tapi setiap hari rutin gitu kan. Jadi saya bilang sama dia, kalau masih pengen kerja di kamar ini, ya saya bilang jangan mabok dextro lagi lah, karena nggak bisa, nanti takutnya ada petugas, ada kontrolan atau gimana, dia keadaannya lagi mabok dextro. Udah saya bilangin kayak gitu, dan alhasil mungkin karena udah kecanduannya terlalu parah, karena mungkin dia hukumannya depresi juga mungkin kan, karena hukuman dia sangat tinggi kan, 20 tahun. Mungkin dia belum bisa move on atau belum tenang gitu, belum bisa nerima dengan ikhlas. Jadi dia larinya ke obat-obatan itu. Udah ngerasa enak ngeplay, jadi sama dia diminum terus konsumsi, alhasil dia meninggal overdosis di LP itu. Ya untuk almarhum semoga tenang, dan teman-teman yang nonton ini bisa kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, karena ya ini kan hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman, jadi supaya kita tuh tahu dampaknya, efeknya kayak gimana, dan supaya tidak mengikuti jejak yang udah pernah kita alami gitu kan. Bahkan kejadian meninggal karena OD dextro ini bukan hanya almarhum dede aja, banyak gitu, dari yang lain-lain banyak. Karena memang waktu itu dextro itu merajalela di sana, karena mungkin karena harganya murah, terus maboknya lumayan lama. Karena saya pun pernah nyoba juga gitu kan, pernah sempat kecanduan juga gitu, tapi ya tidak sampai separah inilah gitu kan. Karena dextro ini, kalau kita makan dextro itu kayak gimana ya mabuknya, darah kita kayak nggak ngalir, kayak orang mati, muka pucat, terus bibir itu mati rasa, badan kita mati rasa, kita megang kayak orang kesemutan gitu, bener-bener mati rasa. Jadi saya bilang darah tuh kayak nggak jalan gitu kan. Nah, jadi jangan pernah nyoba lagi dextro lah. Nah, ini teman saya dari operan dari Bekasi juga, namanya adalah Ius. Kalau dia perkaranya saya kurang jelas lah, dulu ingat-ingat lupa perkara apa gitu kan. Cuman hukuman dia kalau nggak salah masih hitungan rendah lah, nggak sampai 10 ke atas gitu, enggak. Dan dia cuma tinggal beberapa bulan lagi pun akan bebas waktu pas pengambilan foto ini. Nah, dia sering main lah ke tempat saya, ke kantor yang tempat saya kerja gitu kan, di kantor Bempas. Nah, kalau ini ya foto saya, ya buat dokumentasi lah. Itu saya by the way bikin tato itu di dalam LP. Nah, ini preman dari Bogor nih. Ini namanya adalah Unang. Dan akuarium yang di samping itu isinya apa coba? Ikan arwana. Wih, biasalah yang modus-modus anak pelayaran bisa beli arwana gitu kan.
Dia kasusnya kalau nggak salah kasus apa ya, kasus meong itu kasus perempuan lah gitu kan. Dia jadi korpe juga, makanya dia tinggal di blok E. Dan mungkin modus-modus dia pelayaran gitu kan, jadi cairnya banyak terus, jadi bisa bisa sedikit ngejreng gitu kan, bisa beli ikan arwana, beli HP canggih gitu kan. Terus emang saya udah lost contact sama Nanang ini, sama Unang ini. Dan ini adalah si Ceot, dia orang Bogor. Dulu dia bilang sama saya dia kerja di perhotelan. Kasusnya dia ini ngeri-ngeri sedep. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedep? Jadi ya kalau dari tampang kan kelihatan lumayan gitu kan, ganteng si Ceot ini. Cuman dia sukanya sama ibu-ibu gitu. Selera dia gimana gitu nggak tahu lah saya. Dan yang lebih parahnya lagi, dia pacaran sama ibu-ibu apa namanya ya, pokoknya istri aparat lah. Dia pacaran sama istri aparat, terus ketahuan. Sehabis ketahuan, mungkin karena dia takut atau gimana, akhirnya dia mencoba untuk bunuh diri gitu, mencoba bundir. Dia mencoba bundir dengan cara menusuk pisau ke perutnya dan dia tarik, kan itu kan di fotonya kan ada di perutnya, sobek itu. Cuman emang nasibnya masih panjang umur, akhirnya selamat. Bahkan di keluarganya ini dia diisukan meninggal gitu, maksudnya nggak ada yang tahu kalau dia tuh masih di penjara, karena diisukannya dia udah meninggal gitu. Nggak ada yang tahu kalau dia tuh masih hidup, pokoknya diberitakan mati karena kasusnya ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ya tapi mudah-mudahan, karena itu kan udah lama, udah puluhan tahun yang lalu gitu kan. Terus pun sekarang saya udah lost contact sama dia. Terakhir waktu saya main ke Cirebon, saya masih jumpa sama dia. Nah ini adalah foto si Ceot. Terus yang sebelahnya namanya Sugeng apa Ugeng saya lupa lagi, itu adalah Kanit Majalengka. Nah yang sebelahnya itu adalah Paci Rahman dari Aceh. Kalau Aceh ya biasalah kasus daun. Nah yang sebelahnya lagi itu adalah, lupa saya namanya siapa, pokoknya panggilannya Kancil karena badannya paling kecil tapi hukumannya tinggi. Badannya kecil tapi hukumannya besar, saya lupa lagi namanya siapa itu. Dan dia operan dari Tasik kalau nggak salah, ya Tasik. Ini adalah foto di depan sekolah, karena di LP ini ada sekolah paketnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau ngelanjutin sekolah, dia pengen punya ijazah, bisa sekolah di sini. Misalkan dia hukuman 10 tahun, 12 tahun, dia dari SD sampai SMP sampai SMA dia bisa lulus, kan sekolah terus gitu. Jadi keluar udah punya ijazah. Ini adalah foto si Kanit Majalengka. Dan yang pakai baju olahraga itu saya lupa namanya. Yang jelas dia operan Sukabumi. Saya lupa lagi namanya siapa itu. Ya biasalah kalau bos-bos nongkrong kan sama petugas gitu. Ini adalah foto di depan aula, yang foto biasa tempat-tempat main voli, main bulu tangkis. Ya di sini ada tempat duduk tamannya, walaupun kecil tapi ya lumayan lah untuk ada pemandangan hijau-hijaunya gitu kan. Dan yang berdiri itu beneran Kanit loh, itu Kanit Majalengka. Dan kasusnya pun ngeri, kasusnya rampok. Bahkan yang seperkara sama dia anggota semua gitu kalau nggak salah ya, saya ingat saya. Pokoknya kalau nggak salah Kanit, terus yang TNI atau apalah, pokoknya saya lupa lah. Pokoknya aparat semua itu kasus perampokan di mana lah. Yang jelas kasusnya dia rampok. Kanit aja bisa dia merampok kan.
memanglah bukan main. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, dan sekali lagi saya mohon maaf bila penyampaian saya ada yang salah, karena ya niat saya hanya ingin berbagi pengalaman untuk dijadikan suatu pelajaran hidup gitu kan, agar teman-teman tahu di penjara tuh kayak gini begini gitu, dan supaya jangan sampai mengikuti jejak kami atau jejak kita gitu kan. Karena niat saya berbagi ini hanya untuk mengedukasi supaya teman-teman tidak memilih jalan salah, berpikir sebelum melakukan sesuatu, karena penyesalan itu pasti datangnya selalu belakangan. Oke, saya ucapin buat yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.